Nabi sallallahu alaihi Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, alhamdulillah, puji beserta syukur marilah sama-sama kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala, yang mana atas berkat pertolongannya lah kita bisa sama-sama hadir di majelis ilmu dalam rangka mengenalnya, dan mudah-mudahan dari apa yang kita cari, yaitu mengenal Allah Subhanahu wa taala, bisa melahirkan kepada kita sebuah kecintaan yang besar terhadap Allah Subhanahu wa taala. Karena biar bagaimanapun kecintaan terhadap Allah itu merupakan modal yang sangat kita perlukan dalam menjalani hidup. Dan begitu juga salat serta salam tidak lupa kita limpah curahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah memberikan peran sangat besar sehingga kita bisa kenal sama Allah. Karena untuk mengenal Allah kan nggak bisa kita akses langsung, kecuali terhadap orang yang memang merupakan bagian darinya atau kekasih Allah itu sendiri, yaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Para ibu yang saya hormati dan mudah-mudahan Allah muliakan, kita kembali lagi melanjutkan pembahasan surat Tabarak atau surat Al-Mulk yang sebelumnya sudah kita bahas. Tapi berhubung kemarin juga banyak yang nggak hadir, mungkin dia sedikit mengulas atau mengulang, ya kan? Mengulang mengenai apa? Mengenai surat Tabarak ini. Jadi surat Tabarak merupakan surat yang sangat, kalau istilahnya sangat kita kenal, terutama bagi para ibu-ibu yang juga banyak diajarkan di majelis-majelis mengenai manfaat baca Tabarak gitu. Salah satunya menghindarkan kita dari azab kubur, menghapus dosa-dosa kita, dan bahkan dengan surat Tabarak tadi kita tahu bahwa kita bisa masuk surga tanpa melalui lisan. Nah, tentu kan kita untuk memahami itu perlu yang namanya kita ngerti, paham. Ketika kita udah paham, memahami, emang benar apa iya, apa enggak nih Tabarak bisa benar-benar mengampuni dosa kita, atau benar-benar bisa menolong kita sehingga kita masuk ke surga nanti, kan gitu. Tentu kan kita harus paham dulu, sehingga kalau kita paham, ya kan, nantinya kita akan benar-benar menghayati dalam memahami surah Tabarak ini, baik itu nanti ketika membacanya, kan gitu. Kalau kita belum tahu kan kita belum benar-benar paham. Nah, Bu, mengenai apa berita yang tersebar, yang kita dengar dari para ustadz-ustazah bahwa Tabarak yang memiliki banyak fadilah, keutamaan, itu adalah benar adanya, benar kenyataannya. Karena apa, Bu? Karena Tabarak ini merupakan, kalau kata Rasulullah, ketika Rasulullah mengomentari surat Tabarak ini, Rasulullah bilang apa? Suratun minal Quran. Surat Tabarak ini merupakan salah satu surah di antara yang ada di dalam Al-Quran, salah sunah ayat. Dia berjumlah apa? 30 ayat. Li sahibiha hatta yaghfiru lahu. Dia akan apa? Dia ini apa? Akan menjadi sahabat, bisa menjadi sahabat sehingga apa? Sahabatnya itu diampuni dosa-dosanya. Karena apa? Karena doa Tabarak tadi. Kan gitu. Artinya, Bu, kalau kita pengen benar bahwa kita diampuni sama Allah, bersahabat dulu sama Tabarak. Gitu. Dan juga di hadis yang lain Rasul juga mengatakan suratun minal Quran. Dia ini merupakan satu surat di dalam Al-Quran, mahiya illa salasuna ayat. Dia itu hanya berjumlah 30 ayat. Qasamtu, dan dia akan menjaga an sahibiha hatta dakhaltul jannah. Dan dia akan menjaga sahabatnya sampai dia memastikan bahwa sahabatnya ini masuk surga. Itu Tabarak.
Yang cuman jadi pertanyaan, bagaimana cara kita mau jadi sahabatnya Tabarok? Karena kalau kita udah sahabat nih Bu sama Tabarok, jangankan pokoknya apa? Jangankan sekedar diampuni dosa. Kalau itu bersahabat sama Tabarok akan apa? Benar-benar bisa mengantarkan kita kepada surga. Itu bisa dipastikan seperti itu. Cuman syaratnya satu, kita harus bersahabat dulu. Nah, yang namanya bersahabat kan Bu ya, itu nggak cukup kita baca, nggak cukup kita nyebut namanya doang. Kan kita juga harus paham, harus kenal dia lebih jauh. Terus apa sih nasihat dia kita dilakuin, apa yang dipesenin sama kita dengerin, kita amalin. Nah ketika itu Bu, kita bisa dikategorikan termasuk orang yang bersahabat dengan Tabarok. Jadi percuma Ibu baca tiap hari Tabarok tiap malam, tapi Ibu nggak tahu maknanya, nggak bodoh apalagi ngamalinnya. Maka Ibu nggak bisa dikategorikan Ibu itu bersahabat dengan Tabarok, kan begitu. Maka nih Bu, Ibu seharusnya bersyukur banget ketika Allah mentakdirkan Ibu pada malam ini untuk sama-sama dengar nih. Apa sih Tabarok? Apa sih nasihat-nasihat yang disampaikan Tabarok sehingga kita bisa pengen jadi sahabat daripada Tabarok kan gitu. Nah ini salah satu yang kemarin udah kita bahas, mungkin sebagian ibu-ibu didengar, yaitu bahwa Tabarok ini mengingatkan kepada kita bahwa namanya hidup dan mati itu merupakan apa? Ujian. Ujian apa? Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Akan menjadi ujian siapa yang paling bagus dia punya amal. Nah kalau misalnya Bu, kita sadar bahwa hidup kita, mati kita adalah ujian, maka apapun pemberian Allah, maka apapun ujian Allah, kita akan berusaha untuk apa? Untuk tampil sempurna supaya apa? Supaya kita termasuk golongan orang yang bagus amalnya ketika Allah uji. Dan juga yang namanya diuji Bu, sekali lagi Bu ya, ketika Allah menguji Ibu, memberikan bala kepada Ibu, maka sebenarnya Bu, ketika itu apa? Allah sebenarnya lagi sayang sama ibu sekalian. Kenapa? Karena apa? Idza ahabballahu qauman ibtalahum. Kalau Allah sayang terhadap satu kaum, maka Allah akan memberikan bala terhadap kaum tadi. Gitu. Makanya apa? Bersyukur kalau misalnya Allah ngasih ibu ini ujian, baik itu ujian masalah rezeki, baik itu ujian kita di rumah tangga menghadapi suami, ya kan? Baik itu ujian kita karena kita udah terpisah terhadap orang-orang yang kita cinta. Maka seharusnya ketika ibu sadar itu semua, maka ibu akan apa? Akan bisa benar-benar menikmati. Nah sebenarnya bagaimana sih Bu cara kita bisa menikmati sabar? Kan namanya sabar berat Bu ya? Berat. Coba pengen gak Ibu tahu caranya Ibu bisa nikmatin sabar? Caranya bagaimana Bu? Caranya adalah kita harus punya cinta dulu sama Allah. Kalau Ibu cinta sama Allah, apapun yang Allah kasih, sabar, nikmat gitu. Kayak misalnya kayak dulu saya bujangan kan. Kalau saya lagi cinta sama perempuan, biar kata tuh saya dicuekin sama perempuan, biar kata saya disakitin sama itu perempuan misalnya, karena saya cinta, saya nggak sabar, dan saya menikmati kesabaran tadi itu, ya kan gitu. Karena apa? Karena saya cinta dan jadi nggak ada masalah buat saya. Terhadap orang kita cinta terhadap anak, kenapa Ibu bisa sabar ketika makan atau anak berak? Apa Ibu marah? Enggak. Ibu berhenti makan, cebokin tuh anak. Tapi Ibu marah, kenapa yang menyebabkan Ibu bisa jadi sabar? Karena Ibu cinta kan sama anak Ibu. Nah begitu juga Bu, ketika kita pengen bagaimana bisa menikmati sabar daripada ketentuan Allah, syaratnya apa? Ya kita masih cinta. Nah, sehingga nggak berlebihan kalau Allah katakan apa? Innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah bersama orang yang sabar. Karena apa? Yang sabar itu kan berarti orang benar-benar dalam cintanya sama Allah. Dan bahkan Bu, dikatakan bahwa sabar ini menyebabkan seorang bisa masuk surga tanpa hisab. Kan begitu. Makanya Bu, kalau misalnya kita dengar ini kan baru-baru satu ayat. Dalam satu ayat ini Allah udah ngajarin begitu apa? Begitu pelajaran yang sangat hebat kepada kita. Apalagi nanti nasihat Tabarok yang selanjutnya, ini baru ayat yang kemarin. Nah kita kembali melanjutkan ayat yang ketiga dan keempat. Di dalam ayat ketiga yang keempat, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Alladzi khalaqa sab'a samawatin tibaqa ma tara fi khalqir rahmani min tafawut farji'il basara hal tara min futur summa rji'il basara qarratain yanqalib ilaikal basaru khashi'an wa huwa hasyir. Nah Bu,
Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengatakan alladzi, yaitu Allah, khalaqa sab'a samawatin tibaqa. Yang menciptakan apa? Langit itu menjadi 7 tibaqa, dia berlapis 7. Mungkin gitu. Dia menjadi berlapis 7. Matara fi khalqir rahman, dan tidaklah sekali-kali kamu melihat ada apa? Ada kekurangan dari penciptaan Allah yang Maha Pengasih itu tafawut, ada namanya pertentangan, nggak ada keretakan, nggak ada. Farjil basar, maka apa? Kembalilah kalian melihat. Hal tara apa yang kalau wabaladil ghafur alladzi khalaqa sab'a samawati tibaqa ma tara fi khalqir rahman min tafawut. Jadi apa? Pada penciptaan Allah yang tadi langit itu nggak ada yang namanya pertentangan. Farjil basar, maka kembalilah kalian melihat. Hal tara min futur, bahwa dari apa yang kalian lihat itu apa? Nggak ada namanya kerusakan. Sumarjil basar karratain yanqalib ilaika khos apa ini? Ilaikal basaru khasi'an wa huwa hasir. Nah, jadi kita disuruh melihat lagi kan qalib ilaikal basaru khasi'an, yang akan justru akan menyebabkan kita menjadi tunduk dan hina, wa huwa hasir, dan akan lemah. Apa maksudnya nanti kan kita bahas. Kita kembali ke ayat yang dari awal tadi. Nah, jadi Bu, Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit ini 7 lapis. Mengenai bagaimana bentuk fisiknya, wallahu alam, kita nggak tahu. Karena secara hitung-hitungan ilmu astronomi juga nggak ada yang bisa meraba tentang bagaimana 7 lapis langit itu. Yang jelas langit ini memiliki 7 lapis yang dalam setiap lapisnya itu ada jarak. Yang jarak itu berbeda-beda dari tiap lapis-lapis tadi. Dan juga setiap langit itu ada pintunya, ada pintu-pintunya kan gitu. Dan ada juga ulama yang mengatakan bahwa yang dimaksud 7 lapis langit itu adalah gugu apa? Bima Sakti, planet-planet kan gitu. Artinya apa? Planet yang itu matahari, bulan, planet lain ini, planet itu, dan planet yang lain itu merupakan dikatakan apa? Dikatakan merupakan lapisan daripada langit-langit tadi. Nah, Allah Subhanahu wa taala pun memerintahkan kepada kita supaya melihat yang ada di langit tadi apa? Melihat enggak ada kerusakan di langit. Lihat nggak ada apa istilah benturan antara satu langit dengan yang lain, atau lihat nggak langit terbelah, kan nggak ada kita lihat kan gitu. Dan bahkan Allah suruh kembali kita ngulang, lihat lagi. Kenapa Allah sampai ngulang-ngulang suruh lihat? Karena terkadang dalam hidup kita suka nggak teliti. Kadang kita sekali kita nggak apa, disuruh kita lihat sekali-kali teliti, direnungi, dipahami. Sampai Allah perintahkan berkali-kali. Artinya apa? Memang permasalahan kita dalam hidup itu seperti itu. Bahkan ketika ibu nanti memahami ayat Al-Quran ini, jangan sekali-kali cuma sekedar di pengajian Bu diingatnya, tapi perlu di luar pengajian juga harus diingat. Nah, tadi saya bilang bahwa langit ini Bu ada pintu-pintunya, ya kan ya? Ada pintu-pintunya, dan setiap pintu itu Bu dijaga sama yang namanya para malaikat. Jadi ketika misalnya nih, Ibu melakukan satu kebaikan, ya kan? Ibu melakukan amal nih, itu Bu amal Ibu diangkat sama malaikat Al-Fawzah atau malaikat pencatat amal. Itu mah amal Ibu nih, kayak gitu. Sholat Ibu nih, ngaji Ibu, puasa Ibu diangkat tuh sama malaikat Al-Fawzah ke langit pertama dulu. Nah, di langit pertama ya kan biasalah ibarat security. Ini malaikat yang tingkat langit pertama kan nanya dulu, ini apa nih amal apa? Ternyata apa? Ternyata malaikat Al-Fawzah ngeliat, gua nggak mau nih nerima nih amal nih dia orang, campakkan aja lagi tuh amalnya ke muka dia. Kenapa? Ternyata yang menyebabkan malaikat tingkat pertama menolak amal seseorang itu karena ini orang kerjanya tukang ngumpat mulu, ngomongin orang, jelekin orang. Balikin, nggak boleh. Gua ngalangin dia untuk masuk ke tingkat langit selanjutnya, nggak boleh. Udah tuh. Ternyata apa? Di tingkat 1 aja udah nggak lulus. Menyebab apa? Suka ngumpat, kan gitu. Terus ada lagi malaikat Al-Fawzah di langit pertama lulus, dia nggak suka ngumpat. Naik ke langit kedua. Ternyata di langit kedua dia apa? Diseleksi lagi sama malaikat di langit kedua. Padahal itu kalau malaikat Al-Fawzah sih yakin amal bagus pasti naik. Tapi ternyata di langit kedua malaikat itu ditolak lagi, nih amal apa nih? Gue nggak nerima nih amal sama orang yang dalam beramal itu masih mengharap dunia.
ya kan? Misalnya sholat duha masih pengen dapat supaya kaya, pengen baca wakil, pengen kaya, pengen itu, selanjutnya masih ngarep dunia dah. Hati ini dari ibadahnya dia, nggak benar-benar karena Allah. Enggak, gua nggak mau nerima. Akhirnya apa? Ditolak di langit yang kedua. Nah terus datang lagi malaikat apa aja, di langit pertama lulus, di langit kedua lulus, naik ke langit ketiga. Ternyata di langit ketiga itu apa? Dia stop juga, tak dulu apa nih, ya kan gitu. Oh ini amal orang, oh gue nggak mau nerima. Kenapa yang menyebabkan malaikat itu nggak nerima? Ternyata dia ini apa? Suka takabur dalam majelis, suka sombong dalam majelis, merasa dia paling hebat di majelis tadi, di kayak misalnya sekarang nih. Ini ada yang merasa sombong, merasa paling hebat, merasa paling kaya atau gimana. Nah, itu apa? Menjadikan malaikat tingkat ketiga itu nolak, nggak bisa dinaik sama gua, ngalangin nih amal naik sampai langit yang selanjutnya. Ternyata apa? Ada lagi malaikat apa aja bawa amal di langit kedua, ke satu, kedua, ketiga lulus. Tapi ketika di langit keempat apa? Di langit keempat disetop sama malaikat langit keempat. Ternyata apa? Ini nggak bisa nih amal, nggak bisa naik ke langit selanjutnya. Penyebabnya orang ini ujub, kerjanya membanggakan diri, membanggakan dia punya anak, membanggakan dia punya harta, membanggakan dia punya keilmuan. Gue nggak mau nerimanya, gue nggak izinin ini amal naik sampai langit selanjutnya. Terus naik lagi tuh, ya kan? Ada malaikat hafadzah datang lagi bawa amal orang. Di langit kedua, ketiga, keempat dia lulus. Tapi di langit kelima stop sama malaikat di pintu langit kelima. Ternyata malaikat di pintu langit ketiga nolak itu dia punya amal. Enggak, gue nggak mau nih nerima, nih orang yang hasut, nih orang yang dengki sama orang. Gue nggak mau nih amalin sampai naik lagi. Pokoknya gue izinin ini amal naik ke langit selanjutnya. Ini apa? Turun balik, campakkan itu amal ke muka dia. Ya kan gitu. Ada lagi malaikat apa aja bawa amal lagi di langit ke satu, kedua, ketiga, keempat, kelima lulus. Tapi bentuk di langit ke-6 diberhentiin lagi sama malaikat. Ini apa ini? Ini amal orang yang ada di dunia. Gue nggak terima nih amal orang. Kenapa? Karena dia sama orang ini nggak ada istilahnya, nggak ada sayangnya, nggak ada kasih sayang sama orang. Bahkan kalau orang susah dia seneng banget. Kayak seneng orang susah. Gue nggak mau nih orang yang nggak punya kasih sayang sama orang lain. Balikin lagi, campakkan ini amal ke mukanya dia. Balik lagi itu amal. Itu sampai di langit ke-7. Kan di langit ke-7 juga disetop juga, Bu. Disetop juga sama malaikat yang menjaga pintu langit ke-7. Dan di langit ke-7 dia apa? Diinterogasi juga, ternyata ditolak lagi sama pintu langit ke-7. Dan penyebab dia ditolak karena apa? Dia sum'ah. Kalau dalam beramal pengennya didengar. Dia ria, ketika beramal pengennya dilihat orang, kan begitu. Nah Bu, kalau misalnya ibu-ibu sadar bahwa dalam amal kita ibu itu untuk naik sampai kepada Allah itu perlu yang namanya proses, seleksi ketat. Maka Bu, ibu semua kan akan mulai bercermin dari surat Tabarak ini kita belajar. Oh iya, ternyata dalam beramal gue yang pertama, gue jangan kurangin, gue jangan suka ngumpat. Yang kedua, gue berharap jangan kalau beramal benar-benar atas karena Allah. Jangan nggak berharap dunia. Yang ketiga, kita juga dalam kehidupan kita, dalam bermasyarakat, di dalam majlis ilmu, di dalam majlis apapun, jangan ada timbul perasaan sombong, takabur terhadap orang. Terus yang keempat, ya mudah-mudahan dengan ini gue sadar ternyata membanggakan diri, membanggakan keluarga, membanggakan anak, membanggakan harta atau ujub terhadap diri sendiri gak bagus dan penyebab amal kita nggak bisa naik kepada Allah. Dengan itu kan kita mulai itu introspeksi, kita kurangin. Terus yang selanjutnya apa? Hasud. Ternyata di dalam hadis tadi hasud juga menyebabkan amal kita nggak bisa naik ke Allah. Kan mulai tuh kita masuk ke dalam itu kurangin, dan jangan sampai bilang hasud sama orang, dengki sama orang, kan gitu. Yang selanjutnya apa? Nggak sayang sama orang buahnya gede aja, sebel aja, nggak ada disayangnya sama orang, nggak ada ngerasa iba ketika ngeliat orang susah. Nah, maka ketika itu apa? Kita sadar, oh ternyata ini menyebabkan amal kita apa? Nggak bisa naik. Maka apa? Kita harus takut, Bu. Kita kan pengen setiap amal kita diterima sama Allah ya, Bu ya. Cuman kalau kita ngeliat cermin di situ kayaknya ambrak-ambrakan kita punya amal, kan gitu. Dan juga apa yang selanjutnya ria, gitu juga perbaikin amal kita daripada sekedar pengen didengar orang, pengen dilihat orang, kan gitu. Sehingga apa? Ya begitulah salah satu diantara. Ternyata oh ini yang diajarkan dari surah Tabarok, salah satu diantaranya kan begitu.
Dan juga Bu, namanya pintu langit itu Bu, ada saat-saat di mana pintu langit itu dibuka. Jadi pintu langit enggak selamanya ditutup. Ada saat di mana pintu langit dibuka. Salah satu saat di mana pintu langit dibuka itu adalah sebelum sholat zuhur. Kalau Rasulullah Bu, ketika matahari belum tergelincir ke barat, itu adalah saat di mana pintu langit dibuka. Nah, ketika pintu langit dibuka itu Bu, amal kita bisa naik. Yang kedua, doa kita pasti dijabah. Kenapa Bu? Pintu langit terbuka langsung, nggak ada penghalang lagi. Makanya Rasulullah, ketika Rasulullah Bapak sholat qobliyah zuhur, Rasulullah sholat 4 rakaat di situ. Kenapa? Karena Rasulullah karena ini adalah saat di mana pintu langit itu dibuka. Maka apa yang kita mesti lakukan ketika pintu langit dibuka? Perbanyak amal, perbanyak doa. Karena ketika itu doa kita dijabah. Yang kedua, kapan lagi Bu pintu langit dibuka? Pintu langit dibuka itu ketika azan. Nah, ketika azan itu kan dengar firman Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ketika ibu tuh banyak doa dulu. Apa yang ibu kepengen panjatkan kepada Allah. Kenapa Bu? Karena itu ketika azan itu pintu langit itu lagi kebuka. Nah, doa kita akan cepat naik ke Allahnya, cepat dijabahnya. Maka apa? Perbanyak doa itu ketika azan, ya kan? Yang selanjutnya apa? Tatkala menanti apa? Sholat, 2 sholat, yaitu sholat maghrib dan isya. Kan jaraknya lumayan panjang tuh. Sebelum maghrib sampai isya ketemu isya. Nah, itu saat pintu langit dibuka Bu. Makanya kan di dalam Islam itu ada namanya sholat awabin. Sholat antara isya, antara maghrib ke isya. Kan itu bisa itu kita melakukan sholat dan berdoa di situ kan. Nah, itulah Bu kenapa ada sholat sunnah awabin. Supaya apa? Karena amal kita itu langsung bisa diterima oleh Allah. Dan juga masalah doa kita juga pasti dijabah di waktu itu. Dan juga apa? Dan juga ketika hujan. Nah, ketika hujan itu Bu, makanya ya, ketika hujan itu adalah semuanya ketika di mana pintu langit itu lagi dibuka. Maka ketika hujan ini perbanyak ibadah kalau ibu bisa ibadah, nggak ada halangan. Yang kedua, perbanyak doa ketika ibu butuh terhadap Allah. Maka ketika itu apa Bu? Ketika itu Allah pasti akan mengijabah doa kita. Yang penting ketika hujan jangan kita ngegerutu Bu, saya jemuran belum diangkat ini dan itu salah, itu malah kesalahan kita sendiri. Atau ketika hujan banjir itu juga bukan kesalahan Allah, kesalahan kita sendiri kalau biar kita angkat kan gitu. Yang jelas hujan itu adalah keberkahan. Dan ketika hujan pintu langit dibuka maka apa? Banyak doa di situ. Dan juga antara azan dan iqamah kalau misalnya berjamaah kan tuh ada tuh antara sambil nunggu qomat. Dan bahkan juga ada di dalam hadis lain mengatakan bahwa ketika qomat dikumandangkan ketika itu adalah yang namanya pintu langit dibuka dan itu namanya saatul ijabah. Nah Bu, bedanya kita di Mekah kan sedikit beda Bu. Kalau di Mekah itu namanya ada makanul ijabah, tempat dijabahnya doa, ya kan? Ada di Multajam, ada di depan Hajar Aswad, ada di depan Rukun Yamani. Kalau di kita kan nggak ada Bu. Allah nggak ngasih kesempatan kita tempat dijabah doa. Tapi walaupun Allah nggak ngasih kepada kita Bu tempat dijabahnya doa, Allah ngasih namanya saatul ijabah, saat dijabahnya doa. Itu kapan? Ketika pintu langit terbuka. Maka manfaatin tuh Bu momen-momen di mana ketika pintu langit terbuka. Karena kan kita nggak taruhlah ekonomi kita nggak cukup untuk berdoa di tempat yang diijabah. Tapi paling enggak di Mekah, paling enggak kita dikasih kesempatan Allah di mana di waktu-waktu ijabah. Itu ketika pintu langit terbuka. Nah, sekarang bagaimana Bu? Bisa enggak kita membuka pintu langit? Bisa. Jadi ketika dulu ada sahabat Rasulullah ketika sholat sampai Rasulullah keder, sampai Rasul bingung. Jadi ketika sholat baca Allah Akbar iftitah ya, Allah Akbar kabir, alhamdulillah katsira, wa subhanallah dan seterusnya. Dan setelah selesai sholat itu siapa tadi yang baca Allah Akbar kabir, alhamdulillah katsira? Saya bingung. Ternyata ucapan itu menjadikan pintu langit terbuka. Gitu Allah berkabir. Makanya sekarang kita kan sholat doa itu kan gitu ya. Ternyata ucapan Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila itu bisa menjadikan pintu langit terbuka. Maka nggak ada salahnya Bu ketika ibu berdoa nih sama Allah, ibu ucapin itu doa tadi. Kenapa? Karena itu menyebabkan pintu langit jadi
terbuka, begitu Bu. Dan juga di akhir ayat Allah Subhanahu wa taala menegaskan bahwa ketika kita melihat ciptaan Allah yang ada di langit, itu akan menjadikan apa? Malah menjadikan kita lemah. Dia malah menjadikan kita udah nggak ada nilainya di hadapan Allah, menjadikan kita merasa hina di hadapan Allah. Makanya Bu, kalau kiai saya kemarin datang kemari, itu kalau di ceramah itu selalu berbicara tentang kebesaran Allah, keagungan Allah. Selalu itu Bu. Dimanapun saya dengar dia punya kajian, selalu lebih banyak berbicara tentang keagungan Allah. Kenapa Bu? Tujuannya biar lu ngerasa nggak jadi sombong. Lu itu bukan apa-apa. Tujuannya menjadikan diri kita hina dan mengakui keagungan Allah. Tujuannya kan seperti itu. Ketika seseorang udah mengakui keagungan Allah, itu orang itu nggak mungkin Bu melakukan dosa, kesalahan, kecuali dia bodoh. Makanya ada ulama bilang yang menyebabkan seseorang berbuat maksiat itu karena dua. Yang pertama karena kebodohan dia terhadap hukum. Yang kedua karena kebodohan dia terhadap keagungan Allah. Gak ngerti bahwa Allah itu maha agung, bahwa Allah itu maha segalanya. Maka wajar orang melakukan kesalahan gitu. Jadi pertama karena bodoh, maka kita ngilangin kebodohan tadi dengan ngaji kan gitu. Yang kedua karena dia nggak mengetahui tentang keagungan Allah sehingga dia berbuat maksiat. Ya mudah-mudahan dengan kajian yang pada kesempatan yang saya sampaikan bisa menambah keilmuan kita sehingga kita mengerti tentang hukum-hukum Allah dan juga bisa menambah kita mengerti tentang keagungan Allah yang di sana kita berharap mudah-mudahan semakin kita paham, semakin kita jauh daripada maksiat terhadap Allah. Mungkin dari saya cukup sekian. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ibu hadirah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, demikianlah kajian barusan cuma satu ayat yang dibahas pada malam hari ini, tapi begitu banyak penjelasan, petunjuk yang bisa kita ambil kalau kita tadi kembali kepada kabar dari Rasulullah tentang surat Tabarok, bahwa Tabarok itu merupakan sahabat, di mana salah satu sahabat itu fungsinya adalah memberikan nasihat di mana kita ketika kita salah. Jadi yang namanya sahabat itu kan, kalau sama sahabat itu bukan dia yang selalu ada di meja makan, tapi orang yang senantiasa mengingatkan kita ketika kita salah. Itulah sahabat yang sejati. Dan inilah surat Tabarok barusan mengingatkan kepada kita. Jadi jangan sampai kita juga merasa dibuka kesalahan-kesalahan kita oleh Ustaz Iri. Ini surat Tabarok mengajarkan seperti itu. Jadi bagaimana ketika kita punya amal, agar amal itu bisa naik sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Ternyata Allah memprosesnya dengan melalui pintu-pintu langit. Tadi sudah dijelasin pintu langit pertama, bumi langit kedua dan seterusnya. Artinya harus kita renungkan dari apa yang kita dengar pada malam hari ini, agar hidup ini bukan cuma menanam. Ibarat kita menanam padi, bukan cuma padinya harus ditanam, tapi jangan lupa rumputnya dibersihin, penyakitnya dibuang, supaya tanaman itu tumbuh dengan baik. Sama, kita juga beramal seperti itu. Dihilangkan penyakit-penyakit yang kira-kira bisa, kalau bahasa yang barusan dikaji itu, bisa melemparkan amal ke muka kita. Kita kan berharap amal itu diterima oleh Allah. Kan sekarang itu udah gampang banget, mudah-mudahan diterima. Apalagi kita sekarang itu ngomong mudah-mudahan diterima itu ngomongnya bukan di tempat munajat zaman sekarang itu Bu, tapi kebanyakan kita ngomong mudah-mudahan itu di mana? Di WA, di Facebook, ya kan? Sekarang itu kan begitu. Karena apa? Aktivitas semua di-share. Ntar ujung-ujungnya mudah-mudahan, mohon doanya. Ya cuma sekedar itu. Padahal itu nggak ada gunanya. Karena mudah-mudahan kita itu harus dibarengi dengan keinginan yang kuat dari diri kita
dengan keadaan tertentu, bukan cuma sekedar share-share begitu aja. Dan ini harus kita pahami. Tapi kalau misalnya sekedar kita untuk membangun silaturahim dalam media sosial nggak masalah. Tapi jangan lupa itu tidak akan ada maslahatnya untuk kebaikan kita di sisi Allah. Karena yang namanya kita kebaikan dalam masalah berdoa itu harus benar-benar tawadu di hadapan Allah, tadoruk di hadapan Allah. Sama kayak kita begini pula. Kita kalau misalnya ketemu pejabat yang orang itu dihormati, kita kadang-kadang kan sampai menghinakan diri begini supaya dia ini. Itu baru kepada pejabat. Itu padahal pejabat itu nggak bisa ngasih apa-apa sama kita. Nah sementara ini kita berhadapan dengan Allah yang memiliki kita, yang kalau kita pingin sesuatu dia yang akan memberikan, kan begitu. Jadi jangan kita harus merenung ya. Wah kalau udah ketemu nih sama orang kaya, misalnya orang ini, kayaknya kita ini kan hormat banget, seakan-akan kita ini pingin di ini. Coba ditingkatkan semacam kayak begitu itu kepada Allah. Kenapa? Allah itu yang akan ngasih kita. Kalau kita dalam kesulitan ya Allah yang akan ngasih, ya kan? Nggak ada siapa lagi.